Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MKTV, apa kabarnya hari ini? Semoga Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih mengkaruniakan kemudahan, kelancaran kepada kita semua, mengkaruniakan keberkahan dalam hidup kita, mengkaruniakan keridhoannya sehingga apa yang kita lakukan menjadi amal soleh, keluarga kita disihatkan Allah, diberikan kemudahan segala urusannya, dan yang paling penting setiap saat kita bisa berubah menjadi lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Gatot Kuntakumara di acara Beranda Inspirasi yang setiap hari Rabu sore jam 4 sampai jam 5 dan hari Sabtu jam 4 sampai jam 5 di MQTV. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sahabat MKTV juga sehat di rumah. Semoga Allah mengkaruniakan keberkahan, kemudahan buat kita bersama, insya Allah. Hari ini edisinya spesial, kita akan bahas tentang wirausaha. Nanti kita akan hadirkan seseorang yang memiliki kapasitas pengalaman terkait dengan dunia usaha, dunia bisnis. Namun sebelum itu, saya akan berikan inspirasi bahwa Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, beliau sudah mencontohkan kepada kita betapa salah satu yang sangat penting yang harus dikuasai oleh umat Islam adalah ekonomi, bidang usaha, bidang bisnis. Mengapa? Karena untuk berdakwah, untuk berbuat baik, memberikan manfaat buat yang lainnya, begitu ya, kepada siapa saja boleh jadi, kepada tetangga, kepada saudara, ataupun kepada yang membutuhkan, teman-teman kita yang membutuhkan, memang kita perlu kekuatan ekonomi, kita perlu kekuatan keuangan ataupun finansial. Nah, salah satu yang terpenting adalah kita bangun usaha. 14 abad yang lalu, Rasulullah yang mulia SAW, beliau bersabda, 9 dari 10 pintu rezeki ternyata adalah dari usaha ataupun dari berdagang. Maka insya Allah, kalau misalnya kita serius membangun usaha, kalau kita serius untuk merintis usaha dan mengelola usaha kita, maka insya Allah Allah akan mudahkan, Allah akan lancarkan, dan semoga itu semua menjadi amal soleh buat kita bersama. Baik sahabat MKTV, kita jeda sesaat, nanti kita akan ngobrol dan diskusi dengan Coach Ridwan Abadi. Beliau adalah CEO Grup Emas dan beliau khusus dari Malang untuk diskusi dengan kita di hari ini. Dan saya Gatot Kuntakumara, tetap stay tune di Beranda Inspirasi. Insya Allah semoga kita diskusi dengan Coach Ridwan bisa memberikan inspirasi buat kita bersama, insya Allah. Baik sahabat MKTV, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang pebisnis, seorang konsultan usaha, konsultan bisnis yang sudah banyak mendampingi ataupun memberikan arahan dan pendampingan dari teman-teman begitu. Coach Ridwan Abadi, terima kasih Coach sudah hadir, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan duduk Coach. Alhamdulillah, sahabat MKTV, ini Coach Ridwan ini sengaja loh datang jauh-jauh dari Malang khusus ke Darut Tauhid, ketemu dengan kita semua begitu. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Coach. Alhamdulillah. Dan kalau misalnya bicara bisnis, saya lihat Coach Ridwan sudah lama ya menguli tentang hal ini. Namun sebelum bahas tentang usaha, boleh Coach Ridwan memperkenalkan diri dulu gitu. Kami tahu kan hanya CRA ataupun Coach Ridwan Abadi ya. Tapi boleh jadi ada usaha-usaha ataupun kegiatan yang sekarang digeluti. Silakan Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kesempatan yang luar biasa bisa hadir di MKTV. Mungkin ada pepatah bilang tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Iya, betul. Nah, saya Ridwan Abadi, sudah menggeluti dunia usaha sebenarnya sejak kecil karena keluarga memang basicnya adalah seorang entrepreneur ya. Jadi bapak sama ibu juga punya usaha dagang dan juga ada bengkel. Pertama kali terjun tahun 2003 saya di bisnis saya pribadi ya. 2003 menggeluti beberapa bisnis. Hari ini saya punya grup perusahaan namanya Emas Corporation itu PT Era Mulia Abadi Sejahtera. Di dalamnya ada beberapa unit usaha, ada perkebunan, ada kuliner, dan juga ada pendidikan gitu ya. Kita juga ada yayasan pendidikan sekolah tahfiz untuk balita gitu ya. Nah mungkin selain dari aktivitas sehari-hari di bisnis, saya lebih banyak juga menghabiskan waktu untuk kumpul bareng sama teman-teman pengusaha gitu. Jadi ada saya membangun suatu komunitas namanya Sukses Berkah Community ya. Sukses Berkah Community ini sudah dari tahun 2000
2006 mungkin, maaf dari tahun 2016. 2016. Ya, jadi sampai sekarang sudah ada di 18 kota di Indonesia. Masya Allah, alhamdulillah. Anggotanya sudah lebih dari 5.000. Alhamdulillah ya. Jadi sehari-hari ya begitu kegiatannya. Baik, Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa ya beliau kegiatannya. Coach, memang dari kecil memang orang tua mendidik untuk usaha atau memang sempat kerja di tempat yang lainnya, atau memang dari awal memang saya ingin jadi pengusaha gitu? Ya. Sebenarnya menarik karena kalau ibu saya sendiri pengen saya jadi PNS. Oh, jadi PNS. Biasalah orang tua ya. Saya juga sama nih, orang tua di Jawa begitu ya. Pokoknya kalau nggak jadi PNS, kerja di BUMN begitu ya. Saya orang tua pengen saya ngajar jadi guru, kalau bapak pengennya saya jadi tentara gitu. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau dibilang diarahkan mungkin bukan juga gitu. Cuman alhamdulillah ayah saya selalu mengajarkan waktu itu bahwa karena background orang tua adalah bisnis gitu atau apa sebenarnya bukan bisnis juga sih, wirausaha punya bengkel ya. Betul. Saya diajarin tentang bagaimana caranya bertahan hidup minimal. Kalau seandainya mentok nanti suatu saat saya nggak bisa bekerja, saya punya pegangan. Masya Allah, kira-kira begitu. Alhamdulillah. Apa yang membuat Coach Ridwan itu passionnya justru sekarang itu lebih banyak ke dunia usaha, mendampingi teman-teman atau kumpul dengan para pengusaha-pengusaha yang saya tahu sebagian ada yang pemula, ada yang sudah berhasil juga begitu ya. Apa yang membuat termotivasi sehingga bisa passionnya di situ, Coach? Sebenarnya saya sempat bekerja. Selesai dari kuliah itu sempat beberapa tahun saya kerja. Jadi belum langsung menemukan passion sebagai seorang pengusaha. Jadi nggak langsung. Sampai akhirnya satu ketika saya bekerja, orang tua saya sakit dan pada saat itu saya nggak bisa nemenin karena saya harus terikat dengan pekerjaan dan seterusnya. Disitulah saya mulai banting setir. Kayaknya saya nggak mungkin kalau saya terus bekerja, sementara nanti saya punya anak, istri dan seterusnya. Disitulah saya mulai memutuskan untuk berani berwirausaha karena kondisi. Nah, ketika mulai masuk di dunia wirausaha, ada satu pelatihan waktu itu saya pernah ikut membahas tentang namanya purpose of life ya atau tujuan Purpose hidup of life, ya. Tujuan hidup kita itu mau dibawa kemana gitu. Nah ketika saya di situ baru saya ngelihat bahwa ternyata salah satu yang mendasari saya untuk kesana karena ternyata kita meneladani Rasulullah ini pengusaha yang sukses gitu. Masya Allah, nah jadi yang tadinya cuma asal nyemplung, tapi akhirnya menemukan passion itu ketika dalam satu kajian itu saya ngelihat bahwa salah satunya adalah Rasulullah itu seorang pengusaha yang sukses dan pengusaha Muslim itu harus kuat secara ekonomi. Masya Allah, sepakat, betul. Ya. Nah disitulah mulai menggeluti, terjun dan ternyata setelah terjun semakin lama semakin dalam semakin mencintai dunia usaha kayak gitu. Apa usaha pertama kali yang dirintis saat keluar dari pekerjaan, kemudian usaha yang dirintis pertama kali biasanya kan pindah rel itu kan ada kegalauan, gitu ya, kegelisahan gitu. Apa usaha pertama kali yang Coach Ridwan geluti dan kenapa memilih usaha itu? Sebenarnya dulu nggak nyambung juga ya. Saya kerja di dunia properti. Masya Allah. Ketika pertama kali saya resign keluar itu, saya buat usaha waktu itu di bidang IT. Di bidang IT. Buat ada server pulsa. Jadi zaman tahun 2006 itu ada pulsa elektronik gitu ya. Pertama-tama, kebetulan saya sebelumnya sudah punya teman-teman yang memang concern di dunia IT, ada web developer waktu itu ya. Nah, jadi pembuatan web. Nah, ketika kita bangun web, dari situ akhirnya kita buat ada server pulsa yang itu kita kembangkan jadi bisa jual pulsa hanya dengan handphone. Dan waktu itu udah keren sebenarnya. Masya Allah. Dan di situ saya sampai punya kurang lebih sekitar hampir 25.000 agen. Alhamdulillah. Itu yang membuat memutuskan berani keluar dan resign. Sekarang itu masih berjalan? Tahun 2008 karena ada kebijakan waktu itu pembatasan area dan seterusnya sempat bangkrut, jatuh bahkan meninggalkan utang cukup banyak waktu itu. Masya Allah. Jadi sekarang udah pindah area lagi ya? Iya. Walaupun bisnis IT-nya sampai hari ini masih ada. Baik, Masya Allah. Coach, ini ada pertanyaan yang perlu ditanya oleh sahabat MKTV, mungkin penasaran begitu ya. Apa kiat-kiat untuk memulai sebuah usaha? Tapi sebelum itu, Coach, sebelum Coach menjawab tentang hal ini, kita break jeda sesaat karena ada yang melewat yang satu ini. Insya Allah nanti kita teruskan. Siap. Ilmu inilah yang akan membedakan kita dengan orang lain. Karena ibaratnya kalau kita datang ke satu tempat baru, yang itu mungkin anggaplah ruangan yang gelap gulita. Betul. Nah, kita masuk ruangan gelap gulita, ilmu itu kayak pelita, kayak lampu. Kita pegang lilin lah, kira-kira gitu.